Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Evi udah bergabung. Waktu kuliah pertama belum ketemu sama Bu Evi ya. Salam kenal buat Bu Evi. Hari ini saya akan masuk dengan kuliah ke-11. Ini sebetulnya kita kuliahnya ini banyak sekali ketinggalannya nih. Saya agak bingung juga mengejarnya, sementara akhir November kita sudah harus selesai, sudah harus UTS, udah harus UAS. Hari ini saya akan masuk dengan materi terkait dengan environment and sustainable development. Jadi kalau kita bicara lingkungan, ekologi manusia sebetulnya, jadi bagaimana manusia mengelola lingkungannya pasti arahnya sekarang ke sustainable environment, jadi sustainable development. Jadi saya akan bicara tentang itu hari ini. Saya izin share screen dulu materi saya hari ini. Materi ini juga sudah saya upload di e-learning, jadi nanti bisa dibuka di e-learning dan di-download. Intinya saya akan bicara mengenai perubahan iklim itu sendiri dan green economy, kemudian respon terhadap perubahan iklim dan lingkungan, lalu pengaruh utamaan perubahan lingkungan, iklim, dan green economy dalam perencanaan pembangunan. Jadi penting ya kita memasukkan isu-isu iklim dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya nanti tetap ke manusia. Lalu simulasi dampak dari beberapa riset-riset yang kita coba rangkum itu dampaknya sih sebetulnya secara simulasi seperti apa. Saya mulai dengan yang pertama, kalau kita bicara lingkungan manusia, maka kita tidak bisa lepas dari isu perubahan iklim. Nanti kalau kita sudah bicara perubahan iklim, maka nanti arahnya ke sustainability. Sustainability nanti arahnya ke green economy. Sekarang malah sudah berkembang lagi menjadi circular economy sebetulnya. Ya. Nah, ini mungkin kalau mahasiswa S3 lingkungan sudah sering dikasih tahu, sudah sering dijelaskan ya, bahwa misalnya salju abadi kalau dulu pada saat saya masih kecil itu kita tahunya di puncak Jayawijaya itu ada salju abadi yang tidak bisa mencair, tapi sekarang sekarang ini luasannya semakin lama semakin mengecil. Nah, itu terjadi karena pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi isunya awalnya adalah pemanasan global. Jadi salah satu yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim itu adalah juga efek rumah kaca. Jadi mungkin semua sudah tahu bagaimana efek kalau di lingkungan di sekarang semester berapa Ibu Bu En dan teman-teman, semester 1 atau semester 1 ya? Semester 2. Semester 2 ya. Oke, berarti masuknya semester genap ya. Jadi semua sudah memahami bagaimana efek rumah kaca itu menyebabkan terjadinya pemanasan global dan kemudian berdampak pada perubahan iklim. Saya pikir semester 1 ini sudah banyak dibahas oleh dosen-dosen. Lalu bahan-bahan kimia apa saja yang menyebabkan perubahan pemanasan global dan perubahan iklim ini saya hanya rewind saja. Saya pikir dosen-dosen lain yang bidang teknis pasti menguasai. Saya akan lebih banyak ke sustainability dan green economy-nya nanti. Karbon dioksida, CO2, CH4, bahkan kalau pertanian itu paling banyak menghasilkan CH4. Sapi saja gitu ketika dia bersendawa gitu ya, sapi itu suka bersendawa gitu ya, itu menghasilkan gas CH4 yang mengakibatkan efek rumah kaca, kemudian nitrohidroksida, kemudian HFC, PFC, SF4 itu semua adalah zat-zat yang punya kontribusi tinggi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, ini adalah efek dari pemanasan global. Banyak sebetulnya efeknya Bapak Ibu, tidak hanya efek terhadap manusia, tapi juga efek terhadap lingkungan, kemudian dari perubahan lingkungan juga akhirnya balik ke manusia. Salah satunya misalnya meningkatnya insiden penyakit tertentu. Misalnya DBD ya, jadi DBD-nya meningkat, kemudian kasus-kasus penyakit lain juga perubahan-perubahan penyakit itu luar biasa meningkat karena perubahan iklim. Lalu ini demam berdarah ya, ini sampai kalau kita lihat satu-satu apa sih dampak perubahan iklim? Yang pertama seperti kita sudah pahami bersama ketika salju di puncak Jayawijaya mencair, ketika salju di kutub mencair, maka yang terjadi adalah peningkatan muka air laut ya Bapak Ibu. Peningkatan muka air laut, kemudian dari sisi kesehatan itu dampaknya tadi penyakit, malaria, demam berdarah dan sebagainya itu meningkat.
Di pertanian apa dampaknya? Kalau di sektor pertanian itu luas areal pertaniannya makin menurun, produktivitas tanamannya menurun gitu ya, karena perubahan kenapa penurunan luas? Karena kalau dulu yang bisa ditanami padi itu lebih banyak daripada sekarang. Tetapi perubahan iklim, daerah-daerah yang awalnya ditanami padi sekarang nggak bisa karena sudah kering. Produktivitas tanamannya karena panas, petani sudah nggak tahu lagi kapan mau nanem gitu ya. Kadang-kadang katanya kalau musim hujan, kok sekarang sudah nggak bisa diprediksi gitu. Akhirnya produktivitas pertaniannya menurun. Di kehutanan juga sama, perubahan iklim, kebakaran hutan, terutama kebakaran lahan gambut, itu mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan, perubahan fungsi lahan. Jadi banyak sekali dampaknya. Dampaknya juga pada sumber daya air. Kita kita memahami bahwa sekarang kuantitas dan kualitas airnya makin berkurang ya. Jadi saya kalau di rumah tuh, selalu mencoba kalau minum itu mengambil seperlunya sehingga tidak ada sisa. Nah gitu. Kenapa? Karena mikirin anak cucu ke depan semoga masih tetap bisa minum air yang sama gitu. Kalau saya itu seperti itu. Kemudian di kawasan pesisir yang awalnya dia tidak, garis pantainya agak jauh, tetapi karena, tadi peningkatan muka air laut karena es di kutub mencair, akibatnya kawasan pesisirnya tenggelam atau justru yang masih bagus berubah fungsi, harusnya jadi kawasan pesisir sudah jadi pemukiman, ya. Dan yang paling penting dari perubahan iklim itu adalah, perubahan kepunahan spesies dan kawasan-kawasan alami. Jadi kita banyak kebakaran hutan yang terjadi karena pemanasan global tahun 2016 lalu misalnya, itu mengakibatkan banyak sekali spesies, kita itu punah, baik flora maupun fauna. Nah, ini adalah, riset-riset yang dilakukan oleh, teman-teman kita di berbagai, lembaga penelitian yang dirangkum oleh UNDP, terkait dengan, peningkatan muka air laut. Tadi saya sampaikan bahwa pemanasan global dan perubahan iklim yang ada di sekitar kita gitu ya, itu mengakibatkan muka air lautnya naik. Nah, kalau di Cilacap itu riset tahun 93 Hadikusumah itu naiknya 1,3 milimeter per tahun. Kalau di Belawan itu 7,83 milimeter. Jadi di ITB itu hasil riset ITB. Tahun 90 ITB juga meriset untuk Jakarta itu naiknya 4,38 ya. Jadi permukaan air laut di Jakarta itu naiknya 4,38, bahkan untuk data kalau dilihat data aslinya realnya dari tahun 84 sampai 2006 Jakarta itu setiap tahun naiknya 7 mili, jadi 1 senti lebih. Di Semarang hasil riset ITB yang sama itu 9,7, tapi kalau datanya naiknya 5 mili. Kemudian di Surabaya 1 mili ya berdasarkan data tahun 1984 sampai 2006. Lalu untuk Sumatera itu berdasarkan hasil riset ITB naik permukaan air lautnya itu 5,47 dan kalau Lampung itu naiknya sekitar 4,15 mili per tahun. Ini hasil riset-riset yang kita coba rangkum. Apa sih sebetulnya dampak dari pemanasan global? Nah, ini ada riset dari India sebetulnya yang mencoba melihat bagaimana pertumbuhan dampak dari perubahan iklim itu terhadap tanaman. Ternyata semakin lama tanaman itu kalau diriset gitu ya, itu makin kecil pertumbuhannya, makin terbatas pertumbuhannya. Ya, jadi dia makin kalau yang ini yang sekarang-sekarang tuh makin tidak subur. Nah, ini tadi sudah disampaikan dampak perubahan iklim ya, jadi mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air, kelangkaan energi, lalu kenaikan suhu global, cuaca ekstrim. Jadi sekarang kita kalau cuaca ekstrim kita udah sering sekali mengalami, kemudian ada daerah-daerah pesisir yang rentan ya, jadi gampang terluapi, gampang airnya naik, bencana. Kita lihat di Sulawesi misalnya 2 tahun yang lalu itu bagaimana likuifaksi itu jadi bagaimana perubahan alam itu mengakibatkan bencana yang luar biasa di Palu. Lalu dan tentu saja efek dari penurunan kualitas, kerusakan tutupan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air dan energi, itu tentu nanti ujungnya berdampak pada kerugian ekonomi. Bapak Ibu kalau ingin bertanya disilahkan ya langsung saja, tidak usah menunggu saya selesai.
Sehingga sebetulnya isu tentang kesadaran untuk menyelamatkan lingkungan itu sudah dimulai bulan April tahun 1970. Jadi, Hari Bumi itu dimulai April 1970, di mana setelahnya kita mulai melakukan, berbagai kegiatan untuk, menyelamatkan bumi. Nah, apa sih sebetulnya, dampak dari berbagai hal tadi? Tadi sudah disampaikan ya secara tidak langsung, jadi, pemanasan global, perubahan iklim, itu mengakibatkan adanya penurunan sumber daya alam. Jadi, eee, sumber daya yang awalnya subur atau sumber daya yang awalnya bisa digunakan untuk kesejahteraan manusia itu menjadi tidak bisa digunakan. Atau dengan kata lain, ketika kita membiarkan, tidak melakukan antisipasi terhadap perubahan iklim, ketika kita tidak melakukan antisipasi terhadap pemanasan global, dalam tanda kutip kita sudah melakukan unsustainable development. Jadi pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, pembangunan yang tidak berkelanjutan itu dampaknya apa? Dampaknya pertama, kalau kita bangun itu emisi, polusi ya. Jadi emisi udara, polusi ini sungai gitu ya di Indonesia yang semuanya itu penuh dengan, sampah, lalu banjir, teman-teman kita kemarin dengar di, Malang gitu ya, itu ada banjir bandang, itu luar biasa banjir. Kalau teman-teman di Jawa yang dialami itu adalah kekeringan, penurunan lahan ya, longsor, lalu yang terakhir adalah dampak dari unsustainable development ketika kita tidak bisa melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, terhadap pemanasan global itu nanti ujungnya adalah kelaparan. Nah, tentu saja kita tidak ingin Bapak Ibu, kita tidak ingin generasi ke depan, anak cucu kita tuh mengalami ini. Kita tentu tidak ingin. Ini lingkungan yang kita hadapi sekarang gitu ya. Jadi bagaimana kita harus melakukan mitigasi dan adaptasi supaya yang seperti ini tidak terjadi ke depan. Maka konsepnya kebalikan dari unsustainable, konsepnya adalah sustainable development. Jadi jangan sampai nanti anak cucu kita itu sengsara karena sumber dayanya sudah kita habiskan sekarang. Tentu kita nggak mau. Maka kita harus berangkat menuju ke sustainable development. Oke. Nah, konsep sustainable development itu sebetulnya pembangunan berkelanjutan, sebetulnya mulai diperkenalkan oleh UNEP tahun 2011 lewat konsep green economy. Ya, ada 3 syarat green economy, sustainable development itu. Pertama, dia rendah karbon, jadi CO2-nya rendah. Lalu yang kedua, penggunaan sumber daya efisien, jadi nggak boleh kayak dulu kita ngambil sumber daya sepuas-puasnya aja gitu ya. Sekarang harus penggunaan sumber daya efisien. Dan yang terakhir adalah socially inclusive, artinya semua orang atau semua kelompok masyarakat manapun itu harus ikut terlibat dalam pembangunan. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Ya, jadi apa ya istilahnya sekarang no one left behind. Nah, One left behind. ya, no one left behind istilahnya. Oke. Nah, oke. Kita lihat yang pertama, ya, yang low carbon. Ya, karena kan kita berarti kalau kita harus lihat nih low carbon kita kayak apa. Ini data ya Bapak Ibu, Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain, ternyata gitu kalau dibandingin Cina, kita masih lebih rendah CO2-nya gitu ya, emisi CO2. Tapi dibandingkan negara-negara lain, terutama Singapura tuh Indonesia masih jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi artinya masih banyak yang harus kita lakukan untuk membuat melakukan pembangunan yang rendah emisi. Nah, ini adalah trennya ya, trennya sebetulnya semakin lama harapannya sudah semakin landai, udah akan menurun ke depan harapannya seperti itu. Kalau resource efisien gimana? Nah, ini Indonesia dari sisi depresi ya, jadi kerusakan penurunan sumber daya, Indonesia itu termasuk yang paling banyak penurunan sumber dayanya. Dibandingkan dengan Malaysia agak tinggi sedikit, tetapi dibandingkan dunia, dibandingkan negara-negara lain, kita adalah termasuk negara yang depresi sumber dayanya tuh paling banyak. Ya. Ya, jadi ini adalah perkembangannya sempat naik, kemudian menurun, sekarang ada tren meningkat lagi. Nah, harapannya sebetulnya dengan berbagai aksi perubahan iklim yang dilakukan di Indonesia dan juga di tingkat dunia, depresi sumber daya ini bisa kita kurangi. Sosial inklusif bagaimana? Sosial inklusif di sini saya coba lihat dari Gini rasio ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana
social inclusive ini juga masih ini ya, karena ternyata tren gininya tuh makin lama masih makin naik. Kita harapannya sebetulnya kalau kita sudah socially inclusive, artinya kita sudah melibatkan semua orang, semua eee kelompok masyarakat dalam pembangunan, harapannya sebetulnya gininya tuh indeks gininya makin turun. Indeks Gini itu menunjukkan kalau dia naik atau kalau dia tinggi, dia menunjukkan berarti perbedaan pendapatan antara golongan yang bawah dengan golongan atas itu tinggi. Jadi rentang pendapatannya itu besar kalau kita bicara gini. Nah, kemudian ini adalah persentase pendapatan ya, jumlah penduduk persen dari jumlah penduduk miskin atau yang pendapatannya $2 per hari. Semakin lama sebetulnya semakin turun, tetapi indeks Gininya makin lama juga makin naik. Jadi orang miskin tuh sebetulnya makin lama makin menurun, tapi perbedaan pendapatan dengan orang miskin dengan orang kaya itu juga makin tinggi, seperti itu. Nah, ini adalah, footprint ya, jadi ecological footprint, jadi, bagaimana kapasitas sumber daya dibandingkan dengan penggunaan. Jadi kita bisa lihat kalau di, Jepang, Jepang itu sebetulnya sumber dayanya sedikit gitu Bapak Ibu, tapi ecological footprint-nya tinggi gitu, karena dia bisa memanage sumber dayanya itu sedemikian rupa. Tapi kalau di Indonesia tuh ini kalau di Indonesia ini biocapacity kita, tapi ecological footprint kita tuh di sini. Nah, nanti ke depan harapannya sebetulnya, kita berharap dengan berbagai, aksi mitigasi yang dilakukan, ecological footprint itu tetap bisa ada di atas biocapacity. Nah, jadi, ecological footprint dan defisit ekologi. Jadi jika jejak ekologis atau ecological footprint suatu populasi melebihi biokapasitas, maka artinya negara tersebut mengalami defisit biokapasitas. Permintaan akan barang dan jasa yang disediakan oleh daratan lautan, misalnya buah-buahan, sayur, daging, kapas, dan sebagainya, itu melebihi apa yang dapat diregenerasi oleh ekosistem di kawasan tersebut. Suatu wilayah yang mengalami defisit ekologis memenuhi permintaan dengan cara impor. Jadi kalau dia sumber dayanya kurang, kayak Jepang misalnya sumber dayanya kurang, maka kelebihan selisihnya tadi itu akan dia impor dari luar. Jika biokapasitas suatu wilayah melebihi jejak ekologis dari wilayah, maka biasanya justru terbalik, dia punya cadangan biokapasitas. Nah, ini adalah prediksi ya, ecological footprint kalau seandainya dengan dan tanpa dilakukan mitigasi. Ya, kalau misalnya nanti kalau tanpa mitigasi dia akan makin menurun kemampuan menyediakan sumber daya, tapi dengan berbagai mitigasi harapannya bisa naik pemenuhannya. Nah, bagaimana respon terhadap perubahan iklim? Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara sumber daya, kemudian kita punya banyak sumber daya Bapak Ibu, apalagi Indonesia. Indonesia itu kaya sekali dengan sumber daya alam. Tapi persoalan perubahan iklim, persoalan pemanasan global itu juga kita hadapi gitu. Persoalannya adalah Indonesia itu belum termasuk negara yang dalam tanda kutip melakukan pembangunan yang sustainable. Ya, jadi mungkin karena kita sumber dayanya banyak ya, kalau di kuliah minggu lalu saya sampaikan bagaimana saya coba compare bagaimana Jepang itu men-treatment lingkungannya dibandingkan kita gitu. Mungkin kita juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan gitu terhadap apa yang kita lakukan terhadap sumber daya, mungkin karena kita sumber dayanya banyak, jadi kita cenderung tidak aware gitu. Ya, jadi ada 2 penyebab gitu, kenapa kita cenderung melakukan, pembangunan yang tidak tidak ramah lingkungan atau pembangunan yang tidak sustainable atau pembangunan yang tidak green. Pertama, karena kita tidak pandai berhitung. Jadi kita tuh nggak bisa ngitung kalau sumber dayanya tuh rusak, dampaknya terhadap kita secara ekonomi itu apa tuh kita nggak bisa ngitung, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya saya mengambil kayu di hutan gitu, mengambil saja bukan saya nanam terus saya ambil kayunya, bukan seperti jadi saya ambil saja, saya tuh nggak menghitung, yang penting saya dapat uang secara ekonomi, secara finansial saya dapat pendapatan. Tapi saya tidak bisa menghitung dampak ekonomi yang timbul dari kerusakan sumber daya itu, saya tuh nggak sampai sana mikirnya. Itu kita, ya. Itu yang pertama. Jadi kita nggak pandai berhitung. Ya, kemudian kita kurang peduli pada hari esok kita, orang-orang kita itu cenderung kalau melakukan sesuatu yang penting selesai sekarang, kita tidak peduli dengan
masa depan gitu. Jadi kita nggak peduli dengan anak cucu kita mau kayak apa gitu. Jadi non sustainable behavior. Jadi perilaku kita tuh tidak belum memikirkan ke masa depan. Oke, ini ya. Jadi kenapa kita tidak pandai berhitung? Jadi ketika kita tidak make the nature economically visible. Jadi kita tuh tidak bisa melihat nilai-nilai dari kerusakan lingkungan itu apa. Kemudian mainstream and apply sustainable development ini kita tidak bisa menentukan apa ya, indikator-indikator untuk hari esok itu penentunya apa gitu. Itu kita nggak bisa sampai ke sana mikirnya. Wah, sekarang kita sudah menuju ke sana. Nah, eee, bagaimana cara ngatasinya gitu? Maka seharusnya pembangunan itu adalah pembangunan yang sustainable. Sustainable itu maksudnya bisa memenuhi kebutuhan kita sekarang, tapi tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk bisa memenuhi kebutuhan. Itu sustainable. Jadi bisa memenuhi kebutuhan sekarang, jadi sustainable development itu adalah pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu sustainable. Nah, konsep sustainable itu pertama kali diperkenalkan di Johannesburg tahun 2002. Jadi dia dibangun dengan 3 pilar, Bapak, Ibu. Yang pertama adalah pilar sosial. Jadi pilar pertama adalah pilar sosial, ya, jadi social sustainability. Yang kedua, environment sustainability, dan yang ketiga economic sustainability. Kalau cuma ada sosial sama ekonomi tidak bicara lingkungan maka belum sustainable. Kalau cuma bicara sosial sama environment, tidak bicara ekonomi, maka belum sustainable. Jadi sustainable itu di sini, ketika tiga-tiganya ketemu. Kita mempertimbangkan sosial, jadi sosial inklusif, secara ekonomi ada efisiensi sumber daya, secara lingkungan dia tidak merusak lingkungan karena emisinya rendah, low carbon tadi, maka dia baru sustainable. Jadi 3 pilarnya. Oke. Lalu konsep sustainable, jadi konsep sustainable development itu didukung oleh green economy. Jadi kalau kita bicara sustainable, maka kita akan bicara green economy. Ketika kita bicara green economy, maka kita akan bicara green growth, pertumbuhan hijau. Jadi ekonomi hijau itu tidak akan ada kalau tidak ada pertumbuhan hijau. Pertumbuhan hijau itu dibangun oleh siapa? Pertumbuhan hijau itu dibangun oleh ranah politik, dibangun oleh ini ya Green New Deal. Green New Deal itu terdiri dari green tax dan ada green innovation, dibangun juga oleh society masyarakatnya. Inilah konsep green economy. Jadi bagaimana green economy itu kita mendorong terjadinya sustainable development. Nanti dalam perkembangannya di dalam green economy itu sekarang sudah ada salah satunya circular economy. Nah, tadi ini 3 pilarnya ya, sudah saya sampaikan di awal. Green economy sendiri 3 pilarnya adalah low carbon, social inclusive ya, sosial dan resource efisiensi. Nah, kenapa harus green? Ya, kenapa kalau kita mau sustainable development, kenapa kalau kita mau pembangunan berkelanjutan, kita harus green economy gitu. Kenapa? Karena green economy itu adalah jawaban untuk mengatasi polusi dan perubahan iklim. Karena green economy itu adalah jawaban untuk mengatasi terjadinya kehilangan biodiversitas, kehilangan sumber daya alam. Karena green economy itu adalah jawaban untuk mengatasi depresi sumber daya fosil, bahan bakar fosil. Karena yang terakhir green economy itu jawaban dari krisis ekonomi. Jadi kita semua sudah harus ke arah sana. Nah, Indonesia bagaimana? Sudah sampai mana respon terhadap perubahan iklim? Kita baru bicara perubahan iklim nih, belum bicara green economy, belum bicara dampaknya terhadap sustainable development. Indonesia sudah aware dengan perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara pengarus utamaan, dia sudah masuk. Jadi isu-isu perubahan iklim itu sudah masuk di dalam pembangunan berkelanjutan, di dalam MDGs, sekarang ada SDGs ya. Kemudian kita juga di awal-awal tahun 2015 itu sudah diminta untuk melaksanakan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi ada program mitigasi perubahan iklim itu untuk menuju ke green economy, menuju ke sustainable development, maka ada mitigasi
ya ada mitigasi dan ada adaptasi. Baru nanti kita bisa nentuin responnya tuh nanti ada 2. Jadi perubahan iklim itu ada dampak perubahan iklim itu nanti ada respon. Respon kita tuh ada 2, ada mitigasi, ada adaptasi. Mitigasi itu apa? Hal-hal yang kita lakukan untuk mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca, emisi karbon. Penyesuaian itu apa? Penyesuaian itu berarti perubahan perilaku, penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim. Jadi misalnya menyesuaikan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan. Jadi contoh adaptasi itu misalnya mengurangi kemungkinan bencana banjir karena iklim, perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi iklim, ya. Nah, bagaimana sebetulnya kalau kita bicara penduduk, kita bicara lingkungan, mata kuliah kita ya, maka kita nggak bisa bicara penduduk, nggak bisa bicara lingkungan karena kalau kita tidak bicara siapa sih yang mengatur lingkungan, siapa yang mengatur penduduk. Maka pemerintah. Di dalam pemerintah akan menyusun kebijakan. Maka isu-isu perubahan iklim, isu-isu green economy, isu-isu sustainable itu harusnya masuk ke dalam perencanaan pembangunan. Jadi makanya judulnya ada pengaruh utamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan jangka menengah. Masuk belum? Sudah. Di jangka panjang sudah masuk di misi nomor 8 mewujudkan Indonesia asli dan besar itu dalam tanda kutip kita sudah mengarah ke sana. Rencana aksinya apa? Ada berbagai proses prioritas ya, jadi kalau di ketahanan pangan itu ada adaptasi perubahan iklim, kalau di energi, kalau menuju ke perubahan iklim ada energi terbarukan, ada konversi gas. Kemudian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, tentu saja kalau langsung pasti banyak ya program rencana aksinya, ada perubahan iklim, ada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana. Nah, ini adalah target alokasi penurunan emisi gas karbon ya di 5 sektor utama. Jadi kita pinginnya sebetulnya antara 26%, 26% sampai paling tinggi itu bisa 41%. Kontribusinya bagaimana? Jadi di kehutanan itu sebetulnya kalau kita lihat target paling besar. Mohon izin Bu, nanya Bu. Silakan. Bu, izin Bu. Kalau kita lihat standar-standar ini Bu, itu standar yang internasional aslinya yang menentukan adalah dari internasional Bu. Maksudnya negara-negara yang termasuk dalam SDGs tersebut. Betul Ibu. Betul. Ya, terus Ibu? Terus kalau penentuan ke konversinya ke kita berarti kita berdasarkan standar yang ada di nasional. Dan kemudian kalau daerah bagaimana Bu penentuan indikator tersebut Bu, standar ini? Apakah tergantung dengan daerah atau penentuan kebijakan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sampai saat ini sebetulnya Indonesia ikut dengan standar ini. Jadi standar 26% sampai 41% itu kesepakatan bersama yang disepakati oleh beberapa negara. Jadi anggota kesepakatan negara-negara yang ada di dunia. Nah, kalau daerah bagaimana mengantisipasinya? Daerah pasti diminta untuk mendukung 26 dan 41. 41 itu adalah skenario optimis ya. Jadi penurunan itu 26%, skenario pesimis, 41 itu adalah skenario optimis. Jadi daerah diminta akan, kalau selama ini yang saya pahami, daerah itu diminta untuk mendukung skenario 26 dan 41 seperti itu. Tinggal dilihat nih mana yang kontribusinya paling besar. Misalnya yang paling besar itu sebetulnya kontribusinya tuh kehutanan dan lahan gambut. Makanya sampai sekarang kita terus didorong untuk menyelamatkan gambut, nggak boleh dibuka gitu ya. Jadi pertanian, kehutanan, gambut itu yang punya kontribusi sebetulnya paling besar terhadap emisi CO2 yang ada di Indonesia. Jadi tinggal nanti konektivitas antara, kalau di daerah di nasional ada Kementerian Lingkungan Hidup, berarti Dinas Lingkungan Hidup di daerah masing-masing seperti itu. Ibu Evi, dinasnya di mana, Bu? Bu, izin Bu, saya di Bapeda Kota, Bu. Oh iya, Bapeda. Oh iya. Ibu yang WA saya waktu itu ya? Iya. Oke. Di bagian apa, Bu, di Bapedanya? Saya di bidang perekonomian, SDA, sumber daya alam dan sosial. Oke. Nah, baik, makasih Bu infonya. Oke. Nah, ini adalah agenda RPJMN 2024. Jadi sudah masuk isunya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan. Artinya
isu-isu perubahan iklim, perubahan antisipasi untuk menuju ke 41% itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Prioritas RPJMN keempat 2024 juga ada cerita sudah sampai gitu ke sana. 3 mengenai pembangunan berkelanjutan, ini tadi sustainable development-nya, lalu kerentanan bencana dan perubahan iklim juga sudah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Ini dimensi nawacita lebih umum dari yang tadi, sebetulnya juga sudah masuk aspek kewilayahan ya. Nah, sekarang yang saya akan sampaikan simulasi dampak. Target 41% atau 26% itu 2030. Ini adalah simulasi. Kalau seandainya kita melakukan dan tidak melakukan target penurunan emisi tadi. Jadi kalau 2025 itu kita 4,97 ya emisinya, maka tahun 2030 itu kalau tanpa melakukan Indonesian MRSP to grow ya 2,1 sampai dengan 3,3 between 2005 sampai 2030. Jadi prediksinya sebetulnya masih naik jika kemudian kita tanpa melakukan apa-apa. Nah, ini adalah prediksi kenaikan di sektor pertanian. Jadi kalau di pertanian itu awalnya emisinya 132, kemudian menjadi 164. Ini proyeksi emisi as usual tadi ya. Jadi kalau dia as usual, gambut itu ini proyeksi emisi bisnis as usual, artinya kita nggak ngapa-ngapain ya, juta ton emisi CO2, dan ini dari pertanian, ininya dari industri, kira-kira ini dari limbah, dari energi, dan dari hutan gambut. Masih punya kontribusi paling besar. Nah, skenarionya seperti apa? Kalau ada skenario, tadi saya bilang, ada skenario 26% dan ada skenario 41% di tahun 2020 sampai dengan nanti menuju ke tahun 2030. Nah, ini ya, ini diambil dari ilustrasi Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2009 sebetulnya. Kalau yang atas itu adalah prediksi emisi kalau tidak dilakukan apa-apa. Yang ini adalah prediksi emisi, ya, mitigasi skenario 1. Kemudian yang hijau ini adalah bahkan bisa turun dengan mitigasi skenario 2. Penurunan emisinya bisa sampai 48% kalau dihitung. Prediksi ya. Ini adalah sustainability indikator beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Saya ambil dari penelitiannya Arif Ansori Yusuf tahun 2010. Jadi beliau profesor di Unpad, di jurnal beliau saya ambil. Beliau memetakan indikator sustainability. Ini petanya Bapak Ibu. Yang merah itu tidak sustainable, yang kuning itu marginal, artinya ya sustainable level bawah gitu ya. Yang biru itu sustainable. Ya, jadi bisa dilihat nih dari peta ini menarik gitu. Dia Pak Arif Ansori Yusuf menyusun aspek sustainability-nya itu berdasarkan aspek sustainability yang dikeluarkan oleh World Bank. Jadi ada banyak kriteria sustainability. Nah, itu dipakai semua, artinya ekonomi masuk, sosial masuk, ekologi masuk, teknis masuk semua. Nah, ini hasil petanya. Menarik bahwa wah, Sumsel tempat kita tuh merah, kita tuh udah nggak unstable loh Bapak Ibu gitu. Kita, Papua, Aceh, Riau, Jambi tuh udah nggak unstable, udah nggak sustainable. Yang masih sustainable Kalimantan Barat ya Bu, masih banyak hutan, tapi nggak tahu nih nanti kalau jadi di mungkin sebentar lagi jadi kuning juga nih Kalimantan Barat. Oke, hampir semua kalau kita lihat wilayah Indonesia itu tidak sustainable lagi sebetulnya. Jadi, izin Bu, jadi dalam indikator tersebut dapat dianalisa Ibu ya kalau untuk perubahan iklim ini banyak pengaruhnya dari hayati ya, hutan ya, sehingga banyak pengurangan lahan sehingga terjadi di DRK tersebut Ibu. Ya. Penurunan CO2-nya. Ya. Jadi maksud Ibu yang kan tadi kita bicara sustainability itu ada 3 indikator yaitu lingkungan, sosial, sama ekonomi. Ya, jadi betul. Kontribusi lingkungannya yang besar dibandingkan kontribusi ekonomi dan kontribusi sosial gitu ya Bu. Oke, makasih Bu. Ya betul, tidak apa kita buka diskusi. Jadi hati-hati maksud Ibu ketika kita membahas sustainability. Saya tadi sebetulnya mau menyampaikan riset ini perlu diuji kembali. Gitu.
Ya, karena riset ini dilakukan tahun 2010 gitu, sementara sekarang sudah 2021, bisa jadi salah satu topik disertasi juga. Sebetulnya kalau di Sumsel tuh kayak apa sih sebetulnya posisi sustainability-nya. Jadi dengan memadukan indikator yang digunakan oleh Pak Arif Ansori Yusuf, kemudian kita padukan lagi dengan indikator-indikator riset yang lain, sehingga tadi seperti kekhawatiran Bu Evi, kita sudah yakin bahwa ini tidak hanya bau lingkungan aja yang dibawa, tidak hanya taste environment, tapi taste sosial dan taste ekonomi di dalam indikator sustainability-nya semua kerasa. Nah, itu sudah masuk ke kebaharuan penelitian. Gitu ya Bu Evi? Oke. Iya Bu, siap Bu. Iya. Karena Ibu tadi menyinggung terhadap Gini rasionya juga pengaruh terhadap pengaruh sosialnya Ibu. Iya, betul. Ya, Siap. jadi nanti Gini rasio bisa jadi salah satu indikator, tapi menentukan indikator itu harus banyak baca ya Bu, apalagi kalau level disertasi itu harus combine banyak riset untuk bisa menentukan indikator sustainability the new one gitu ya. Jadi indikator kita ini paling baru loh dibandingin dengan indikator sustainable yang lain. Itu kalau kita bicara riset. Nah, kayak apa sih gitu ke depan? Nah, ini hanya contoh saja bagaimana kita mencoba memperbaiki lingkungan. Kalau di kota gedungnya udah kadung dibangun tinggi-tinggi ya Bu, gitu ya Pak. Mau gimana gitu ya. Akhirnya sekarang orang bikin rooftop gitu ya. Jadi bikin taman di atas. Nah, ini gedung-gedung yang didesain gitu tetap ramah lingkungan, tetapi bisa memenuhi kapasitas lahan yang makin menurun. Jadi kan kita bikin gedung bertingkat itu karena ketersediaan lahan makin menurun. Jadi sementara manusia semakin banyak dan tidak punya tempat tinggal. Jadi ke atas tapi tetap ramah lingkungan. Nah, ini juga yang harus kita ubah. Selama ini kalau kita belajar ilmu di rantai makanan biologi, anak-anak kita itu saya sampai sekarang tuh masih ngecek Bapak Ibu. Jadi masih ngecek ternyata guru SMA anak saya, guru SMP itu masih mengatakan bahwa manusia itu adalah rantai tertinggi, adalah puncak dari rantai makanan. Nah, itu paradigma itu harus dirubah. Jadi itu ego kalau kita mengatakan bahwa kita adalah puncak dari rantai makanan gitu. Kita itu sama dengan yang lain sebetulnya. Jadi sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling mendukung di dalam link yang kita bangun untuk untuk lingkungan antara satu dengan yang lain. Jadi kita bukan puncak dari rantai makanan, itu paradigma yang harus dirubah. Termasuk juga yang masih saya suka yang masih sering disampaikan oleh guru SMA itu tentang kalau belajar biologi gitu ya, bahwa manusia menurut Darwin itu asalnya dari kera. Nah, itu harusnya sudah nggak ada lagi di dalam buku biologi. Saya kadang-kadang ini yang bikin buku biologinya siapa ya? Kenapa? Karena iya, makasih Kak. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ini telusuri, Darwin itu sudah terbukti berbohong. Jadi kan Darwin ada rantai tuh dari dia merangkak terus bangun dikit agak tinggi. Nah, ternyata ada satu tengkorak itu yang dibuat oleh Darwin. Jadi dia putus kemudian dia buat seolah-olah nyambung. Jadi Darwin itu sudah terbukti berbohong. Jadi teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera itu salah, tetapi itu masih diajarkan gitu ya, di pelajaran-pelajaran SMP, SMA, SD gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke tadi saya sampaikan bahwa ketika kita bicara green economy, ketika kita bicara sustainable development ya, sekarang ada isu baru nih, ada circular economy Bapak Ibu. Sudah pernah dengar belum? Ini yang dari tadi yang bertanya Bu Evi, yang lain Bu EN? Oh kita nih kuliah cuma yang lain. Tadi ada Pak Maulana, ternyata cuma berdua. Yang lain kemana ini? Aduh. Ada Bu. Oh ada Bu, hilang-hilang kan sinyalnya Bu. Oh ya baik. Kenapa jadi pada? Oke baik. Mbak Tri silakan. Ada Bu. Nyimak aja Bu, ada saya Bu. Ya ini. Ada Bu. Ya baik. Sinyalnya hilang Bu. Saya masih menyimak Bu. Oh iya oke. Mbak Tri silakan Mbak Tri. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Bu EN. Silakan ada sebelum saya lanjutin road to circular economy. Izin Bu, belum Bu. Oh belum. Oke. Nah tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menuju sustainable development ya kita akan didorong oleh green economy.
Sekarang ada muncul isu lagi baru nih, road to circular economy. Apa sih circular economy gitu ya? Apa sih bedanya sama green economy gitu ya, Bu ya? Yang sampai nanti apalagi kalau yang di pemerintahan tuh isu ininya kalau bikin-bikin itu kan harus dengan isu-isu terbaru gitu ya. Nah, ini dulu bahkan ketika kita masih green economy pada beberapa aspek kita bicara linear economy. Linear economy itu apa? Linear economy itu ngambil bahan baku, diproduksi, digunakan, sampahnya buang. Nah, nggak diolah. Tetapi ketika kita menggunakan reuse economy, ya, jadi ekonomi yang penggunaan kembali, maka dari raw material diproduksi, digunakan, dari yang digunakan ini ada yang bisa diolah, di-recycle, kira-kira gitu. Itu reuse economy. Kalau circular economy itu apa? Kalau circular economy itu dalam ekonomi itu kita tuh sama sekali no waste. Jadi sama sekali tidak ada sampah di dalam proses produksi. Itu adalah circular economy. Artinya apa? Sebetulnya circular economy itu adalah bagian yang mendorong terwujudnya green economy. Green economy-nya terwujud mendorong terjadinya sustainable development. Gitu. Jadi dengan circular economy kita bisa mendorong green economy, sepertinya seperti itu. Jadi di dalam circular economy itu kita melakukan proses produksi itu sama sekali tidak ada sampah nih. Semuanya kepake. Jadi kalau selama ini yang kita lakukan itu sebetulnya masih reuse economy. Jadi kita sudah mengolah gitu, tapi tetap ada sampah. Tapi dengan circular economy itu betul-betul tidak ada sampah. Finlandia itu adalah salah satu negara ya yang sudah berhasil menerapkan circular economy. Ya. Nah, ini saya coba ambil juga. Saya sendiri sebetulnya sebagai peneliti gitu ya, sebagai pengajar tuh ketika mau bicara tentang green economy, itu apa sih sebetulnya bedanya? Bahkan ada lagi konsep yang baru, ada circular economy, CE circular economy, GE ini green economy, dan ada BE. BE itu bioekonomi. Pernah dengar bioekonomi? Ini apa ya bedanya gitu? Saya coba cari jurnal yang mencoba memetakan apa sih beda antara CE, GE dengan BE gitu. Karena kalau kita sudah S3 itu kan kita sudah harus bicara di level konsep ya. Sudah bicara di level teori gitu. Nah, CE itu kita bicara misalnya nih, Sustainable Development in Industrialization Urbanization. Jadi kita bicara pembangunan ekonomi di sektor pembangunan berkelanjutan di industri dan kota, di perkotaan, urbanisasi. Green economy-nya bicara apa? Green economy-nya tuh tinggi, lebih tinggi lagi, sustainable development-nya. Bioekonominya apa? Ketika kita melakukan industrialisasi dan urbanisasi yang sustainable, yang berkelanjutan, kita harusnya melakukan pengolahan produksi energi dengan menggunakan biomasa dan renewable. Jadi produksi energinya tuh pakai biomasa dan sifatnya dapat diperbaharui. Nah, itu kira-kira bedanya. Misalnya di CE kita bicara recycle in product life cycle for waste reduction. Jadi kita bicara bagaimana surplus produk sampai dia terjadi pengurangan sampah, pengurangan sisa waste. Maka ketika kita bicara siklus produk, ketika kita bicara pengolahan produk, green economy-nya itu akan bicara tentang green investment gitu. Jadi bagaimana kita itu melakukan investasi-investasi untuk proyek-proyek yang green, ya, yang tidak menghasilkan sampah. Kemudian bioekonominya apa? Bioekonominya itu yang mendukung green itu adalah kebijakan, studi-studi tentang kebijakan pedesaan. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dibahas. Kemudian ketika CE ya, circular economy, kita bicara bagaimana antar industri itu harus berhubungan gitu. Jadi misalnya nih selama ini kalau kita mengolah minyak goreng ya, minyak goreng itu kan dari CPO. Ya minyak gorengnya aja yang diolah. CPO itu banyak loh sisa-sisa, itu sisa-sisanya dibuang aja. Nah, artinya apa? Padahal sisa dari pengolahan CPO menjadi minyak goreng itu bisa diolah jadi sabun, bisa diolah jadi mentega, bisa diolah jadi pupuk, itu banyak sekali. Nah, artinya perlu industrial simbiosis, perlu hubungan dengan industri-industri lain. Ya.
GA-nya apa? GA-nya bisa bisnisnya, kalau nanti hubungan antar industrinya bisa jadi lokasi wisata, bisa jadi turismenya. Bioekonominya apa? Ngolah limbah tadi, itu bioteknologi. Kira-kira gitu. Jadi itu beda gitu ya. Jadi jurnal ini menjelaskan bagaimana kaitan antara circular economy, green economy sampai dengan bioekonomi. Karena kadang-kadang kita suka overlap nih ngomong bioekonomi, padahal sebetulnya membicarakan green economy, padahal yang dibahas itu baru tentang bioekonominya saja gitu. Lalu apa sih main aspek included in CA, GA, dan BE? Jadi apa sih aspek yang dibahas kalau di CA? Aspek lingkungan dan sustainable yang dibahas itu lebih pada recycler, reuse ya. Aspek sosialnya tuh ya sosial, economic, utilization ya. Kalau green economy itu lebih luas, konservasinya, airnya, lahannya, biodiversitasnya lebih tinggi dia. Sosialnya apa yang dibahas dalam green economy, sustainable development-nya mulai dari green investment, green tourism, green business, green employment, nanti kita akan bahas green employment, green education gitu ya. Bioekonomi itu apa? Bioekonomi itu bicara biosecurity, keamanan biologis, crops, pangan, spesies, resiko, ya. Sosialnya adalah kebijakan-kebijakan. Ini adalah, tetapi ya, di ujung jurnal ini juga ditutup dengan pernyataan bahwa bisa saja ada overlap, ada keterbatasan, ada sinergi, ada keragaman ya di antara si E, GE, dan BE. Overlap-nya tuh apa? Overlap-nya tuh kadang-kadang ketika kita bicara energi, emisi, dan sumber daya alam, itu kita bicara ekoefisiensi. Ekoefisiensi itu ada di circular economy, ada di green economy. Jadi kadang-kadang dia mengakui ada overlap-nya juga. Ya, ada bedanya juga, ada keragaman. CE dan BE itu biasanya resource center, jadi fokus pada sumber daya. Sementara green economy itu biasanya semua sumber daya. CE, circular economy, fokus pada urbanisasi, dan BE biasanya fokus pada rural development. Share limitnya, keterbatasan masing-masing itu sama-sama gagal untuk menjelaskan paradigma pembangunan. Itu menurut jurnal ini. Sinerginya, nah ini disampaikan nih sinerginya. Bagaimana sih kaitannya? Dia mengatakan bahwa GA itu as an umbrella concept. Jadi GA itu di atas, circular economy itu ada di bawah GA, dan circular economy dan bioekonomi itu ada di bawah GA. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Selamat siang Pak Rizwan, baru bergabung. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi perkuliahan hari ini. Pak Ahmad Rizwan, bisa dengar suara saya, Pak? Terdengar? Oke. Ada mohon izin, Bu. Ya, silakan, Bu. Dari kami lihat Ibu ya. Oh, oke. SDGs ini kan panjang ya, Bu ya. Iya, betul. Sampai 2030. Diharapkan 2030 itu kalau kita lihat kan semua zero, Bu. Kalau zero berarti tugas kita nggak ada di dunia, Bu. Mohon izin, Bu. Sampai sekarang kalau kemiskinan saja itu untuk mencapai 1 digit itu sulit sekali. Malah benar, Bu. Malah dampak-dampak yang terjadi apalagi terhadap faktor Gini rasio itu ya, Bu, ada tergantung sekali dengan Gini rasio kita. Kalau kita lihat di era pandemi sudah masuk bencana non alam malah kan, Bu, kita. Nah itu isu baru malah, Bu, malah itu yang ternyata tidak terduga masuk dalam KLHS kita untuk ternyata pandemi ini bencana non alam ini yang revisi RPJM kita sudah diperbaiki. Ternyata muncul pandemi ini kita tidak terkejar lagi, Bu. Harusnya dimasukkan dalam KLS kita terhadap bencana strategis ini, tetapi tidak menutup semua itu, masih ada lanjutan kan, Bu. Untuk kemiskinan kita juga masih belum mencapai 1 digit, itu tugas PR yang besar sekali, Bu. Untuk sekarang aja kita cuman penurunan 0,01%. Walaupun begitu ada sekitar 216.000 penduduk Kota Palembang yang turun dari kemiskinan, penurunan angka itu.
Itu yang terkait Gini ratio, mungkin faktor sosialnya tadi ya Bu ya. Mhm. Tak lepas dari itu Bu, faktor dari perubahan iklim juga untuk di kota terutama ya Bu ya. Itu banyak faktornya adalah seperti dibilang tadi di R3 kita, reduce, reuse, dan recycle ya Bu. Ya, itu 3R itu, sedangkan sampah kita per ton itu 8 ton per hari malah ya Bu. 800 ton per hari. Dengan yang kita kerahkan baik maupun kebijakan juga adanya IPAL nanti itu rasanya untuk sekarang bukan putus asa nih Bu, tetapi itu isu strategi itu yang perlu masuk dalam KLHS adalah persampahan ini ya sulit untuk tertangani ya Bu, karena mungkin perkembangan penduduk juga semakin padat, sampah-sampah yang dipakai juga Indonesia ini sangat sulit Bu, karena mungkin jenis makanan kita juga berbeda ya Bu ya. Kita mungkin jenis makanan yang berbeda itu membuat packaging kita juga nggak sama dengan di barat gitu. Itu yang sulit Bu, standar itu yang sulit. Apa ada maksudnya dengan begitu kebijakan apa Bu, strategi apa yang perlu kita lakukan Bu? Mohon izin Bu. Karena saya juga mengkodok SDGs ini lagi indikator ini sangat sulit karena perlu ada yang dari pusat dan nasional itu keselarasan dan keseragaman indikator sepertinya Bu, berbeda-beda setiap negara dan daerah juga berbeda begitu Bu. Terima kasih. Baik, makasih Bu pertanyaannya. Ini susah nih jawab pertanyaannya sebetulnya. Jadi gini Bu. Karena tidak sebetulnya ya. Kayaknya SDGs tidak fokus Ibu. Itu bertahun-tahun kayaknya. Betul. Kalau tidak selesai melibatkan ya. akademisi Iya, dan jadi tim ahli juga sulit Bu. betul. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik, Maaf terima kasih Ibu, nggak apa-apa. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi isu bersama ya, artinya ketika kita bicara awalnya tadi kan Ibu mengawali dengan kemiskinan. Mungkin nggak sih kita mengurangi kemiskinan? Menurut saya mungkin bisa dilakukan. Artinya kita pernah sukses dengan meningkatkan kemiskinan ya artinya. Tapi karena sekarang memang di mana-mana kondisinya ya seperti ini gitu, banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian pandemi membuat aktivitas ekonomi kita juga jadi terbatas. Jadi harapan kita dan sebetulnya dibandingkan negara lain kita sudah jauh lebih baik dari sisi kemiskinan dan maksudnya dari sisi dampak pandemi terhadap ekonomi walaupun kita mengakui sekarang sudah menjadi bencana non alam. Nah, terkait dengan perubahan RPJMN, RPJMD itu kan sebetulnya ada ini ya Bu, karena saya juga di Pasca itu ada diklat perencana ya, kalau ada diklat Bappenas terkait dengan perencanaan penyusunan JFP gitu ya, jabatan Profur ya Bu ya. Kenapa? Profur. Ya, jadi ya Profur, Progot, and jadi kalau kita bicara tentang sinkronisasi kan sebetulnya ketika kita menyusun itu ada sinkronisasi ya Bu. Makanya ada DIS itu ya. DIS itu tematik, integratif, holistik kan dalam menyusun perencanaan itu ya, holistik dan spasial. Jadi tetap harus ke sana gitu yang menjadi pertimbangan. Kemudian kalau minggu lalu ketika kita kuliah materi topik minggu lalu ketika saya brainstorming kondisi kita kayak apa, kemudian saya ambil Jepang sebagai perbandingan itu saya sempat sampaikan bahwa kondisi Indonesia tahun 2015, 2020 itu sebetulnya dalam tanda kutip sama dengan kondisi Jepang 30 tahun yang lalu. Jadi kondisi kita sekarang tuh dalam tanda kutip itu Jepang 30 tahun yang lalu. Artinya apa? Minggu lalu saya sampaikan, artinya kita bisa kok kayak Jepang gitu, tapi banyak tapinya nih gitu. Kalau Jepang bisa, masa sih kita nggak bisa? Kita sumber dayanya lebih banyak, SDM-nya lebih banyak. Tinggal yang jadi persoalan kita itu adalah perubahan perilaku, bagaimana kita memanage sumber daya alam. Nah ini yang tidak mudah. Jadi perubahan perilaku itu yang harus kita manage supaya nanti arahnya memang ke pencapaian target-target SDGs. Kemudian terkait IPAL. Ibu di Bapeda kan ya, saya kebetulan suami saya di BPKP dan termasuk salah satu tim yang penyusunan IPAL yang katanya mau ada IPAL dengan dengan komunal.
Ya gitu ya. Pokoknya Iya, Bu. tapi ada kekhawatiran waktu itu malah sampahnya nggak cukup gitu untuk masuk ke dalam IPAL yang bantuan dari luar negeri itu gitu loh, Bu. Jadi kalau menurut saya persoalan sampah di kita itu bukan persoalan jumlah sebetulnya. Jumlahnya banyak, Bu, tapi kayak kata Ibu, karena kita tuh makannya beda dengan orang luar, kita makannya basah gitu ya, kemudian full of bumbu dan sebagainya. Jadi dari kertas-kertas juga sulit memisahkan, Bu, Iya, karena mungkin kandungan kuah dan sebagainya. jadi memisahinnya susah. Kandungan air juga. Betul. Jadi itu pertama. Kedua, persoalannya adalah di kita itu misalnya nih saya di rumah misalnya bikin tempat sampah tuh udah saya pisahin antara yang organik dengan anorganik gitu. Tapi waktu saya buang sampah ke tempat sampah tuh jadi satu juga, Bu. Nah, gitu ya. Itu juga yang jadi persoalan gitu. Itu juga jadi perubahan perilaku. Kita tuh nggak mudah loh mengini lingkungan kita tuh, meng-arrange lingkungan kita tuh untuk bisa kadang-kadang sampai kalau di rumah itu mama ini kalau kata anak tuh mama ini ngapain sih gitu lah kira-kira gitu. Terus saya pisahin. Jadi saya selalu sediakan ini yang untuk plastik, untuk yang tidak bisa di renewable gitu ya. Ini yang tidak bisa di renewable gitu. Tapi waktu saya buang sampah malam ke tempat sampah tuh dua tempat gitu. Tetapi kan masuk tempat sampahnya jadi satu gitu. Itu juga jadi banyak, Bu, yang harus kita benahi di kita gitu. Tapi saya termasuk orang yang optimis bahwa kita bisa ke sana gitu. Artinya tapi tetap harus diikuti dengan perubahan perilaku. Di kita itu banyak orang pinter, banyak yang paham teknologi dan sebagainya, tapi mungkin perilaku yang harus kita ini kan, perilaku menuju sustainable tadi. Itu kalau dari saya, Ibu. Mungkin yang lain bisa sharing, silakan Bapak Ibu. Kalau di S3 ini tidak ada yang, jadi kalau di S3 itu sebetulnya sifatnya hanya sharing gitu ya, pengayaan, bahkan harusnya mahasiswanya yang lebih aktif daripada dosen gitu. Itu kalau di S3. Jadi ya silakan. Kan sebenarnya segala hal yang dilakukan di sekarang ini memang sebenarnya saya lihat sih sebenarnya menuju ke arah pembangunan berkelanjutan semua. Mulai dari misal pembangunan kota, itu harus pembangunan kota yang berkelanjutan, apapun hal kegiatan yang terkait yang kita laksanakan itu biasanya bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan SDGs itu yang ada 17 tujuan sampai 169 target. 17 tujuan, 169 target, dan sampai saat ini juga saya nggak akan hafal-hafal itu. Buka-buka Jangan dulu dihafal, gitu. Bu. Jangan dihafal. Enggak, maksudnya poin-poinnya itu mungkin tahulah sedikit. Tapi maksud saya begini, Bu. Apakah 17 tujuan, 169 target itu tidak terlalu banyak menurut kita ya. Terus itu kayaknya seperti muluk-muluk dan agak tidak realistis menurut saya itu, karena apalagi dengan jangka waktu yang 30 tahun tadi, yang sampai 2000 berapa tadi, 2030. itu apakah itu tidak terlalu terlalu ambigu menurut kita ya. Nah, terus bagaimana sih upaya, sebenarnya saya ini nih biasanya kan ke arah Bapeda yang biasanya kalau SDGs ini kan seringan membahasnya itu. Nah, di mana itu biasanya itu menjadi tujuan pemerintah SDGs ini. Di mana posisi masyarakat dalam mewujudkan membantu untuk mewujudkan yang SDGs ini. Karena biasanya ini kan adalah peran pemerintah semua ini kebanyakan. Nah, posisi masyarakat di dalam mewujudkan SDGs itu seperti apa, Bu? Nah, seperti disertasi kita juga kan pasti arah-arahnya juga ke arah pembangunan berkelanjutan, pasti seperti itu. Kalau kita merencanakan perkotaan pasti harus yang berkelanjutan. Kita merencanakan tentang permukiman yang di daerah rawa juga harus berkelanjutan. Tidak bisa harus bervisi yang berkelanjutan. Nah, saya masih agak bingung sebenarnya tujuan-tujuan itu tadi apakah terlalu banyak menurut kacamata Ibu lah seperti itu. Apakah memang bisa diwujudkan? Karena sampai saat ini pengentasan kemiskinan sampai saat ini belum saya lihat masih belum tercapai menurut saya ya. Nah, itu tadi. Terus posisi saya lihat gini kebanyakan adalah peran pemerintah. Nah, masyarakatnya itu berperan seperti apa dalam mewujudkan SDGs itu? Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Ibu. Ini sebetulnya kekhawatiran bersama. Kita
kita bicara sustainable, ini masyarakat ini paham nggak ya sustainable itu apa kira-kira gitu ya? Itu ngerti atau Nggak enggak paham mereka ya, ini gitu. sebenarnya? Kita ngoceh gitu di perguruan tinggi, pemerintah bicara sustainable, masyarakat tuh ngerti nggak sih gitu sustainable? Nah inilah Ibu, padahal sebetulnya penggerak dari SDGs itu masyarakat. Jadi kalau Ibu tanya peran masyarakat itu apa? Masyarakat itu yang menggerakkan. Pemerintah ini cuma bisa menyusun kebijakan, bikin program. Yang gerak ini tuh masyarakat, nggak akan bisa SDGs itu tercapai kalau nggak masyarakatnya nggak bergerak. Jadi masyarakat yang bergerak, justru poin terutama yang penting dalam SDGs itu adalah masyarakat. Nah sekarang kita nggak bisa menyuruh masyarakat langsung bergerak serempak, itu nggak bisa. Maka biasanya ada agent of change istilahnya tuh dalam teori itu. Ada agen-agen perubahan. Kalau kayak saya, tadi betul Bu, kalau saya gitu ya, ada mahasiswa S3 riset, pokoknya tuh gimana caranya lanjut kaitkan dengan SDGs. Harus masuk aspek keberlanjutan. Jadi semua riset mahasiswa tuh harus lihat keberlanjutannya sampai mana, sustainability-nya kemana. Karena itu yang penting gitu sebetulnya. Tapi bukan berarti kemudian kita jadi kalau saya lihat Ibu kan kayaknya Ibu jadi bingung gitu. Ini kayak apa sih sebetulnya Mas? Jadi masyarakat adalah penggerak, tapi tidak bisa menggerakkan masyarakat secara serempak, maka kita lewat agent of change. Kalau di petani itu ada petani-petani inovator yang mau menerapkan yang kalau di Pasang Surut itu sudah ada yang pakai pupuk organik, bikin pupuk organik sendiri gitu. Terus dia punya pengaruh di masyarakat sebagai tetua. Nah, itu biasanya kita gunakan, kita bisa pakai gitu untuk bisa menjadi penggerak menuju sustainability tadi. Masalah indikatornya banyak atau tidak, menurut saya karena indikator itu disepakati secara internasional, jadi kita mungkin tidak bisa koreksi, paling kita hanya menggunakan mana yang bisa kita pakai di kita. Artinya terkadang ada indikator-indikator itu nggak bisa kita pakai karena kita tidak bisa hitung karena memang nggak ada di kita. Nah, tinggal kita sesuaikan indikator-indikator itu mana yang ada di kita pakai. Jadi jangan semua dipakai gitu loh. Kira-kira yang sesuai aja dengan kita. Karena indikator itu juga berlaku untuk negara maju gitu. Sementara kan kita dalam tanda kutip masih negara berkembang walaupun kemarin di PBB sudah bilang bahwa kita adalah negara maju gitu. Itu menurut saya. Jadi masyarakat itu adalah pelaksana. Jadi peran terpenting dari berhasilnya sustainable development itu, berhasil atau tidaknya sustainable development itu adalah masyarakat. Ya, tapi tidak bisa disuruh bergerak semua, harus ada agent of change-nya. Kalau kami di pertanian itu ada petani-petani inovator yang bisa menjadi penggerak untuk menjalankan kegiatan pertanian itu dengan konsep sustainable. Gitu. Tapi kalau masyarakat kita tuh kan kasih contoh dulu ya, dia nggak mau kalau langsung dikasih tahu, ikut ini tapi nggak ada bukti. Biasanya ada contoh dulu, baru ikut gitu. Kalau kayak kami di daerah di Perigi itu kan sampai sekarang tuh ada satu petani yang dibantu dari awal untuk bikin nanam tanaman kehutanan, kemudian dikasih contoh, dikasih ikan, dikasih tanaman sayur juga, jadi dia punya pendapatan punya pendapatan mingguan, punya pendapatan bulanan, punya pendapatan tahunan gitu. Itu satu. Nah, sekarang sudah 3 tahun petaninya dibina, nanasnya sudah panen, ikannya sudah panen, sayurnya bisa jual, itu sudah mulai ada yang mau ikut gitu. Jadi gitu kalau masyarakat kita kan harus ada contoh, lihat dulu contoh, ih kayaknya iya ya, oh ternyata berhasil ya, oh ternyata bisa ya gitu. Itu di kita. Jadi konsepnya ada konsep farmer to farmer gitu kalau di pertanian, dari petani ke petani. Tadi tidak hanya dari penyuluh ke petani, tapi juga dari farmer to farmer gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak, Bu EN. Pak Maulana, ada yang ingin ditanyakan Pak Maulana? Kayaknya hari ini sinyalnya jelek ya Pak, keluar masuk dari tadi. Iya Bu, di sini makanya bingung saya mau. Bingung mau nanya apa ya? Kalau minggu lalu sinyalnya bagus ya, jadi banyak bertanya. Oke. Iya Bu, makanya mohon maaf Bu. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, terima kasih. Cuma Ya, silakan. Saya masih penasaran soal sebenarnya benar kata Bu En tadi itu peran masyarakat ini di mana. Tapi di sini Bu, kalau kita lihat dari persampahan tadi itu ada kampung mandiri, artinya harus ada banyak inovasi yang harus diciptakan mulai dari top down maupun top up, artinya mulai dari level bawah maupun level atas. Level bawah itu di mana contoh nih, kalau di RT itu sudah ada banyak
contoh penanganan sampah yang sudah menggunakan R3 secara mandiri itu kita lihat di Sebatang Borang, Sampung Seri Melayu, itu kalau di Palembang setahu saya itu mereka pemisahan sampah secara manual malah Bu, dengan pemisahan 3 bak sampah yang dibuat secara mandiri, kemudian sisanya mereka menggunakan kompos yang akhirnya mereka menciptakan kampung-kampung atau tempat-tempat kebun yang apotik hidupnya berjalan Bu, itu di kampung Seri Melayu, Sematang Borang dari penanganan limbah rumah tangganya Bu. Nah di situ terlihat bahwa sebenarnya dari contoh itu masyarakat itu tadi gitu, artinya kembali kepada masyarakat bisa tercipta dan sendiri itulah yang dari jiwanya sendiri untuk keluar untuk hidup sehat, keluar dari kemiskinan. Itu sulitnya mungkin di situ juga Bu, sisi masyarakat kita, sehingga kalau saya lihat di mahasiswa sudah melalui Bapeda, karena Bapeda adalah pusat litbang Bu, untuk di kota itu banyak dari IPB, IGM, UGM, kemudian dari luar juga banyak karena terkait SDGs ini, bagaimana penanganan sampah sampai ke pandemi terakhir sekali Bu, bagaimana mengedukasi, sosialisasi itu tidak henti-hentinya Bu, bagaimana SDGs itu supaya berjalan mulai dari sampah. Nah di situ peran masyarakatnya terlihat bahwa akademisi, masyarakat harus menyatu. Itu tadi Bu, no one left behind. Nah yang ini Bu terkait itu nomor 1 ya Bu, bahwa masyarakat itu ada, cuman belum terlihat karena sisi kita nih negara itu tadi, ciri khas negara Indonesia itu tak lepas dari karakteristik Indonesia, jiwa dan kebudayaan mungkin. Terus yang kedua ini mungkin ada tingkat kesehatan masyarakat, kemudian ekonomi, infrastruktur didukung itu Bu. Yang kedua ini adalah indikator itu kaku dalam bahasa Nusantara mungkin Bu. Bahasa Nusantara ini mungkin yang ditetapkan oleh Perpres nomor 9 2017 bahwa SDGs berkelanjutan itu yang tadinya MDGs ke SDGs itu indikator tersebut pernah saya tanyakan dari Kementeri ke Perpres waktu ada RAD dan FGD kita Bu. Kemudian malah kita undang dari Unsri juga Bu, tim waktu itu untuk termasuk Bu Hilda sebagai moderator, Prof. Hilda terkait SDGs ini bahwa sebenarnya itu adalah tupoksi dari dinas dan jangan dipaksa apabila indikator itu tidak ada. Kalau 169 untuk level kota artinya kita mampunya 45 ibarat ya, cukup 45 asal terukur dan jelas. Betul. Tetapi yang tidak ada jangan pula dicuekkan. Artinya disitulah kita bisa menciptakan program dan sub kegiatan yang tidak ada tadi untuk diadakan, bukan mengada-ada Bu. Dari indikator itu dasarnya saya pernah tanya, apakah kami penyumbang indikator hutan itu artinya mulai dari goals 14, 15, 16, 17 itu kadang-kadang kita lihat laut tidak ada. Itu di goals 15 ya Bu, karena kelautan kita tidak ada. Apakah bisa dikonversi atau pendekatan melalui datanya melalui sungai dengan hayati kita punya. Nah itu Kemendagri dijawab, silakan asal bisa terukur dan kita pantau dan evaluasi dari titik indikator ini. Nah kesepakatan itu Bu, yang kita menciptakan juga masih ragu. Artinya misalkan di 15 titik 1A itu kita bisa ciptakan atau konversi lagi A.1. Ini pernah ditanyakan. Artinya di kolom terakhir keterangan kita tambahkan bahwa data ini data dinas. Karena kalau kosong berarti support dari kelautan atau sungai, ikan terutama ini produksi ikannya kurang atau tidak ada. Artinya tupoksi dari perikanan dari dinas perikanan ini tidak ada. Nah ini Bu, ketegasan dan duduk bersamanya antara pemerintah pusat belum ada kejelasan secara nasional. Bu, mungkin nasional juga Bu Desi bilang tadi bahwa itu ketetapan untuk internasional, adanya berita acara biasanya Bu. Nah ini yang agak lambat Bu kalau saya perhatikan sampai sekarang itu pengajuan titik-titik untuk indikator kesepakatan antara kepala daerah juga di jajaran kepala dinas untuk bertanggung jawab terhadap indikator tersebut terukur asal terukur dan jelas dan ada standarnya yang bukan diada-ada, metadata-datanya jelas, pendekatan konversi dan malah rumusnya jelas Bu. Ini yang dari internasional mungkin nasional dan kepala daerah juga ragu akhirnya karena dari pusatnya yang akhirnya itu tadi takutnya kirologi yang berjalan Bu. Sementara data ini ada di dinas, maksudnya bukan di dinas, bukan artinya kebijakan semuanya berperan untuk menentukan indikator tersebut Bu. Nah ini yang belum jelas Bu. Yang dari kemarin juga saya tanyakan ke narasumber juga adanya FGD ke pusat itu mungkin dari mereka
yang pusat ini karena itu bahasa Nusantara yang konversikan ke bahasa daerahnya untuk kekuatan bahasa, kemudian indikatornya itu yang belum jelas dari pusat ke internasional. Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, ya. Jadi yang Ibu sampaikan teknis sekali ya sebetulnya. Jadi tadi saya sampaikan karena indikator itu ditetapkan secara internasional, artinya tentu saja dia berlaku untuk semua negara disusunnya. Dan tentu saja karena itu tadi saya sampaikan tidak semua sesuai, apalagi kalau kita bicara indikator itu misalnya disusun untuk negara maju. Makanya tadi saya sampaikan juga di awal, kita sesuaikan dengan yang kita punya. Jadi yang kita punya yang mana sih? Karena bisa saja indikator ini misalnya nih sampai zero emisinya tuh betul-betul nol gitu. Atau untuk negara maju kemiskinannya nol, ya oke gitu. Atau karena pendapatannya sudah di atas $2 semua, ya ada lagi yang miskin gitu. Nah, untuk kita kan nggak bisa tuh seperti itu. Jadi memang perlu Itu rendah, Bu, itu. Kenapa? Garis kemiskinan kita 480.000 480.000 per kepala keluarga per bulan, Bu. Nah, ya itu makanya jadi kan indikator tentang kemiskinan tentu nggak bisa kita pakai gitu karena jadi itulah tadi kalau seandainya Ibu bilang mana yang fix indikatornya ya memang perlu sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintahan, masyarakat sendiri gitu terkait dengan kemampuan mereka untuk bisa memenuhi berbagai indikator karena tadi saya sampaikan masyarakat kan utamanya penggerak utama yang akan mendukung keberhasilan itu adalah masyarakat. Kemudian tentang sampah Ibu saya pernah bawa peserta field trip Bappenas ke mungkin Ibu sudah pernah juga ya di apa namanya daerah apa ya kalau di belakang Citra Grand City itu ada perumahan sebelum Citra Grand City. Nah di situ ada perumahan, di situ ada bank sampah. Perumnas itu sebetulnya, jadi ada bank sampah. Mereka itu ibu-ibu semua, yang ngelolanya ibu-ibu semua. Jadi bahkan ibu-ibunya itu nabung sampah sudah bentuk nanti dapatnya tabungan emas. Jadi sudah kerja sama Pegadaian apa ya namanya Sakura. Mereka sudah pernah dapat dana dari JICA juga ya. Jadi saya yakin Bu Evi sudah tahu juga ya. Sukatani ya, Bu? Ya Sukatani. Daerahnya daerah Alang kilometer 12. Kalau Sukatani itu kan suka bangun ya maksudnya. Gitu tempat yang insinerator, tempat pembuangan sampah kalau Sukatani. Ada bank sampah yang dibantu, bahkan sudah pernah dapat bantuan dari JICA. Jadi dia nabung sampah, nanti sudah kerja sama Pegadaian, nanti hasil pembeliannya itu sudah hasil penjualan sampah. Oh, Sukawinatan, Bu. Sukawinatan. Enggak, Sukawinatan kan. Sukawinatan itu KM6 UFI itu daerah ini Talang Kelapa sebelum Grand City. Ah iya, sebelum Grand City. Saya pernah bawa dekat rumah itu, Bu. Ya. Perumnas itu, ya. Bu, Perumnas. Iya, Perumnas Talang Kelapa, Bu, dekat rumah saya itu, Bu. Iya. Nah, di situ jadi dia sudah nabung sampah bekerja sama Pegadaian nanti sudah dalam bentuk tabungan emas gitu. Jadi ibu-ibu semua memang karena kalau bapak-bapak mungkin kalau kita tanya gitu kok ibu-ibu semua karena bapak-bapaknya sudah kan sibuk kerja. Ini ibu-ibu rumah tangga. Jadi sudah bagus Bu, udah bagus banget udah kerja sama dengan ini sudah menghasilkan berbagai macam produk, sudah bikin kompos, sudah pupuk cair, sudah produk-produk yang banyak sekali gitu. Di situ sudah pernah dibantu Jepang dari JICA Jepang dapat bantuan dari JICA. Nah, ya jadi kalau kampung iklim ya ada yang kampung apa yang ikan itu ya kalau di daerah dekat Pusri itu kita juga sudah pernah ini ke sana juga. Jadi yang awalnya miskin, kumuh, terus disuruh melihara ikan, terus jadi sekarang menjadi maju kampungnya udah nggak kumuh lagi. Apa ya namanya lupa saya. Kita juga pernah bawa peserta-peserta diklat ke sana. Jadi terima kasih Bu Evi sharingnya. Jadi ya, Bu. Iya. Tapi Bu mohon izin Bu, itu belum pecah-pecah indikator itu Bu. Belum pecah-pecah ya Bu sampai sekarang. Walaupun sudah diundang perguruan dari pusat hebat. Mungkin ya itu Bu. Profesor sudah diundang juga padahal ya. Kalau kayak saya benar, apalah Bu. Gitu. Tidak lah Bu. Kalau saya masih belajar. Oke, baik Bapak Ibu silakan ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.